akhirnya gue baru nonton itu ya, film Edwin terbaru yang ditunggu-tunggu. Judulnya adalah Seperti Dendam, rindu juga harus dibayar tuntas. Kemarin baru aja premier di Toronto International Film Festival, jadi ya lumayan lah mengeluarkan kocek sedikit lah ya untuk nonton film. Dan ternyata nggak mengecewakan sama sekali sih, beneran. Jadi setelah gue lihat trailernya Seperti Dendam, gue merasa film ini tujuannya buat homage gitu ke film-film tahun 80-an ya, terutama film aksi Indonesia tahun segituan gitu. Dan emang kelihatan banget gitu Edwin di sini bisa bikin film ini seotentik itu gitu. Ceritanya simpel banget, menceritakan tentang seorang jagoan kampung Bojong Soang bernama Ajo Kawir ya. Someday ketemu sama cewek idaman dia, dan cewek ini ternyata jago berantem juga, namanya Iteung. Akhirnya mereka menjalin kisah romansa. Tapi masalahnya bukan cuma itu, ada banyak konflik di sini terjadi. Iteung juga ternyata punya penggemar rahasia ya, namanya Budi, yang diperankan sama Reza Rahadian. Dan pokoknya konfliknya berpusat pada karakter-karakter inilah. Seperti yang gue bilang tadi di awal, film ini sangat otentik sekali tahun 80-annya, dan itu semua didukung sama prop dan setting yang bener-bener parah. Sangat otentik. Gue nggak ngerti kenapa di sini motor-motor ributnya minta ampun, banyak berseliweran, terus mobil-mobil jadul, terus truk-truk, wardrobe juga ya. Wardrobe sih kata gue udahlah nggak usah ditanya ya, itu jaketnya Ajo Kawir nggak ada duanya lah, kayak jaket badminton gitu, tau nggak? Kalau kalian main badminton zaman dulu, nah itu jaketnya kayak gitulah. Properti dan setting yang tahun segituan tuh bener-bener didukung juga sama pendekatannya Edwin gitu, ngemas film ini dari sinematografi, dari teknis, dari editing gitu ya. Adegan aksinya itu kayak serasa di fast forwardin gitu loh. Jadi ada beberapa bagian kayak pengen ngeliatin adegannya cepet, kayak set fast forward gitu cepet gitu, tapi udah gitu biasa lagi gitu. Jadi kayak anjir, ini kayak film zaman dulu banget gitu. Bahkan teknik-teknik kayak crash zoom gitu ya, yang zoom yang bener-bener ekstrim gitu, yang dari jauh banget terus cepet gitu ngedeket, kayak di film-filmnya Quentin Tarantino juga ada di sini gitu. Jadi kayak bener-bener gokil. Cara mereka ngomong itu anjir gila, kayak beneran di dubbing, yang dubbing kerasa dubbing gitu. Tapi emang film tahun segitu kan kayak gitu ya, koreografi berantemnya bagus semua asli. Jadi kayak emang beneran film berantem yang niat. Dan pertemuan pertama si Ajo Kawir sama Iteung pas mereka berantem itu gila, parah banget, bagus anjir. Berantemnya sampai naik-naik gitu ke gundukan pasir. Dan ngomongin soal kejantanan, nah ini nih, ini mungkin isu paling penting di film ini ya, karena bicara kejantanan ini bukan cuma soal jago berantem, bener-bener berani lah Edwin gitu ya ngomongin titik cowok gitu. Dan itu tuh kayak hal yang bener-bener biasa aja gitu di sini. Dan seakan-akan kita lihat sindiran-sindiran soal kejantanan itu ya emang bener adanya gitu ya. Kalau dia cari sebagai Iteung ini kayak jawaban gitu, emang cowok doang yang jantan gitu, emang cowok doang yang apa namanya bisa berantem gitu. Dan dia ada gitu di sini sebagai cewek yang badass. Dan gue kan pernah denger juga kalau film ini judulnya terinspirasi dari mural-mural yang ada di belakang truk gitu ya, kayak nggak pulang dicariin, pulang dimarahin gitu. Nah di sini tuh Edwin juga ngeliatin banyak banget gitu, via itu berkomunikasinya via mural-mural di truk itu gitu. Jadi di sini bukan cuma 1-2 tapi ada beberapa gitu, ntar diliatin banyak banget mural-mural truk yang ikonik gitu, yang emang ini tuh Indonesia banget. Apalagi nanti bahkan ada adegan balapan truk itu kayak anjir surreal banget gitu, bisa anjir dia bikin adegan balapan truk pasir. Di satu sisi gue ngeliat Edwin ini bener-bener kayak have fun banget gitu bikin filmnya, karena emang semua elemen film tahun 80-an tuh ada di sini gitu, dengan satu topik besarnya yaitu kejantanan ini gitu ya. Tapi semuanya itu dikemas dengan menarik gitu, dan disajikan dalam beberapa genre sekaligus. Drama ada, aksi ada gitu, komedi ada, bahkan mistis pun ada. Itu yang gua sampai kayak mind blowing tuh, anjir masih bisa dimasukin unsur mistisnya gitu di sini, dan itu kocak. Dan Edwin bisa ngasih sesuatu yang baru ya semenjak dia bikin Posesif, terus Aruna dan Lidahnya, terus ini, itu tuh kayak 3 film berbeda cuy gitu, 3 film panjang yang berbeda. Jadi gue salut aja, dia bisa eksplorasi terus gitu di tiap filmnya, dan itu tuh kelihatan banget di film ini. Tapi seperti biasa kalau nonton film-film Edwin itu suka ada simbolisme-simbolisme yang mungkin ya itu penonton sendiri yang cari tahu apa jawabannya. Dan di sini tuh masih ada gitu kayak gitu, dari Posesif, Aruna, dan ini selalu ada adegan-adegan yang kayak out of place gitu, ngeliatin suatu simbolisme dari kejadian-kejadian yang ada di film ini gitu. Dan itu tuh kata aku menarik aja, mungkin itu menjadi trademark dia ya. Gue ngerasa nih ya, gue pribadi, Reza Rahadian di sini masih looks-nya kayak terlalu modern gitu. Martino Leo sebagai Ajo Kawir, Ladia Cheryl jelas lah ya, rambutnya aja udah digituin gitu. Maksudnya dia kayak hidup di zaman itu gitu. Sering lihat dia kali ya di film-film sekarang, jadi kayak ngerasa masih ke bawah-bawah gitu. Ah ini mah kayak Reza Rahadian aja gitu. Tapi kalau aktingnya mah
mantap. Ada Pierre Pagaut ya, itu yang aktor senior itu mah emang udah hidup di 80-an selalu kayaknya ya. Jadi pas dibawa ke film ini ya cocok banget sih. Adegan memorable banyak banget, parah. Ini tuh gue nggak bisa sebutin satu-satu karena mungkin nanti bakal merusak kenikmatan menonton kalian ya. Tapi yang jelas semua adegan action di sini, adegan fighting di sini oke semua gitu ya. Adegan 17 tahun ke atas juga sangat mencengangkan, di luar dugaan bakal kayak gitu ya. Tapi masuk banget ke ceritanya gitu, gila itu bagus sih. Maksudnya kelihatan vulgar, cuman ya bukan karena ingin kelihatan vulgar, tapi karena ingin menyampaikan sesuatu gitu. Jadi kayak wah gila. Dan adegan mistisnya anjir itu gila, itu kayak nonton film lain aja tiba-tiba gitu ya di menuju ending. Sangat-sangat direkomendasikan lah, terutama buat kalian yang udah ngikutin Edwin dari dulu gitu ya. Mungkin ini film yang paling eksperimental dia ya, tapi tetap seru dan bisa dinikmati kayaknya sama semua orang asli. Ceritanya sederhana banget, dan kalau kalian berpikir filmnya bakal berat banget, enggak gitu, lu nonton aja ini tapi oke gitu, oke banget lah. Kalau mau ngomongin skor untuk Seperti Dendam, skornya 8,5 aja lah dari gue. Mungkin ini salah satu film Edwin yang paling gue suka kali ya, semenjak Posesif sama Aruna ya, film panjangnya ya. Ini bener-bener ngasih lihat gitu range-nya Edwin sebagai sutradara. Dia bisa eksplorasi ke berbagai hal tanpa mengecilkan isu-isu yang pengen dia bawa gitu, dan itu kata gue bener-bener bagus sih. Yang udah nonton Seperti Dendam komen juga, siapa tahu kemarin ada yang nonton juga di Toronto International Film Festival pas premier di sana. Kalau belum ya udah tungguin aja, nanti di bioskop bakal tayang sih, dijamin ini mah. Dan kalau udah tayang, buruan lah ke bioskop, jangan sampai dilewatkan. Baik, kalau begitu seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe, follow IG, follow Instagram, kan follow IG, follow Instagram, follow Twitter, beli kaosnya Cinecrip, dan ya udah sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.